Shalom semuanya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang siap untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan? Yuk sama-sama kita taruh tangan di hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku mau mendekat kepadamu. Thank you Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber harapan kami. Sumber sukacita kami Tuhan. Tempat perlindungan kami Tuhan. Mountaintop, you are here. Night full of tears, you are here. Lord, you are my favorite hiding place. When I do the right, you love me. But when I do the wrong, you still love me. Lord, you are my favorite hiding place. Oh, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Oh, we come to you when I do the right. You love me, but when I do the wrong, you still love me, Jesus. Lord, you are my favorite hiding place. Sing, I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. And I love you, Jesus, more than anything I have, more than anything I want. Forever I will worship you, 'cause you love me first. You've died for me on the cross. You welcome me as I am. You mean everything for me. I love you, Lord. Oh, I love you, Jesus, with everything that is within me. I love you. You are my everything. You are my everything. Oh, come and lift up your voice, lift up your praise, Jesus. There is no one else like you. Oh, we come just to worship you, for you are my everything. You are my Lord, you are my God, you are my hiding place. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Tiada tempat lain selain di hadirat-Mu.
Mari masuk lebih dalam lagi. Oh, what a sweet presence. Oh, we come to feel you, Lord. Jesus, Jesus. Oh, sama kita taruh tangan kita di hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Sing I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Amen. And my heart will follow. Oh, sing I love you, and I love you, I love you. This is the cry of our hearts, and I love you. Sing I love you, Lord, I love you, I love you, and my heart will follow. Holy after I love you, I love you, I love you. Jesus, we love you. I love you, I love you, I love you. See, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, and my heart will follow. Holy, yeah, and my heart will follow. Holy after you. Cuma Engkau Tuhan yang kami cinta. Betapa indahnya, betapa damainya Tuhan kami berada dalam hadirat-Mu. Betapa damainya, betapa indahnya tinggal dalam kasih. Roh Kudus, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu dan tidak mau kompromi akan hal lain selain taurat. Kalau itu kebenaran Tuhan, kami mau melakukannya. Terima kasih, berbicaralah di dalam nama Yesus. Amin. Kita baca sama-sama ya. Di Imamat 18, 1-6. Hari ini mau bicara tentang jangan kompromi. Jangan kompromi tentang apa Kak? Kita baca ya, Imamat 18, 1-6. Kasih dulu, nanti Kak Melisa sama Kak Dito kan yang di rumah boleh baca juga ya. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ayat 4, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 5, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Di ayat ini Tuhan itu ingatkan bangsa Israel untuk tidak kompromi. Kalau di ayat 3 ngomong jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu tinggal dahulu, juga kamu jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kenapa Tuhan ngomong
Jangan kompromi sama orang-orang sekitar kita. Karena belum tentu orang sekitar kita itu benar di hadapannya Allah. Kompromi juga efeknya itu panjang dan susah. Kenapa panjang? Karena kalau sekali kita kompromi, lama-lama jadi kebiasaan. Kenapa susah? Kalau kita sekali berdosa akhirnya jadi kebiasaan, lepasnya susah. Yang bisa lepaskan cuma Tuhan. Kalau kita sekali kompromi, kita merasa nggak apa-apa, kita minta maaf aja. Tapi kalau orang tahu kebenaran, hendaklah dia melakukannya. Hari ini, kalau Tuhan ingatkan kita untuk tidak kompromi, jangan sekalipun kita kompromi. Nyontek, bohong, iri hati, yang dalam hati ini mungkin nggak kelihatan, tapi efeknya paling besar. Karena Tuhan melihat hati, bukan di depan. Kalau manusia lihat depan, tapi Tuhan lihat hati. Yang ada di hati itu muncul kehidupan. Hari ini siapa yang di antara teman-teman saat teduh ini, Kak, aku sorry, udah kompromi akan 1-2 dosa ini. Hari ini aku sudah terlanjur berdosa ini dan itu, Kak. Aku kompromi. Dari satu kompromi, akhirnya jadi banyak kompromi yang lain. Efeknya itu kayak sebuah hal yang jatuh, tek 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 tek. Sekali jatuh terus. Ada 2 tips yang saya mau sampaikan hari ini supaya kita gak gampang kompromi. Yang pertama, kalau kamu tahu mau kompromi sesuatu akan dosa, kayak Tuhan ingatkan Kain dan Habel itu kan, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Berarti ternyata kita tahu. Apalagi kita punya Roh Kudus selalu menuntun. Yang pertama, ketika kamu mau kompromi, langsung lari. Bukan literally lari ya. Kalau Yusuf digoda Potifar, dia langsung lari. Tapi kalau kalian udah merasa, enggak, aku gak ada yang tahu ini, aku tak ngambil uangnya mamaku, ini gak ada yang tahu, Kak, aku bolong aja saat teduh. Sekali kita ada kepikiran atau dalam hati kita rasanya, aku mau melakukan dosa, Kak, langsung dibuang jauh-jauh. Langsung doa, Tuhan kasih kekuatan. Lari maksudnya gini, jangan lari tiba-tiba langsung kita lari di tengah ruangan kita lari, enggak. Lari dari kompromi itu, cari Tuhan. Yang kedua, Kak, aku sudah terlanjur lama kompromi sampai akhirnya mati rasa. Yang kedua ini, balik ke Tuhan. Kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan selalu ngomong akulah Tuhan Allahmu di ayat 4 di akhir. Yang ayat kelima juga akulah Tuhan. Ayat 6 juga akulah Tuhan. Tuhan itu kalau mengingatkan seseorang, kalau Tuhan mengingatkan seseorang, hati-hati, dia mengingatkan akulah Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan itu berkuasa juga untuk membebaskan kita dari dosa atau kompromi kita. Yang bisa membebaskan kita cuman Tuhan. Yang punya kuasa cuman Tuhan. Yang pertama, kalau mau kompromi, segera lari ke Tuhan. Kalau yang kedua, sudah terlanjur lama kompromi, kembali ke Tuhan juga. Intinya semua adalah kembali ke Tuhan. Tuhan ingatkan. Lalu Tuhan kalau umpamanya kita sudah terlanjur kompromi, kembali ke Tuhan. Ya, kasih doa hari ini. Kalau kalian ada kompromi, Kak, aku udah lama gak suka sama orang tuaku, aku gak suka sama temenku. Itu kompromi lo dalam hati. Alah, gak ada yang tahu, aku gak pernah ngomong juga, tapi Tuhan tahu. Itu mengikat. Mau tak nyimpen yang gak enak dalam hatimu? Gak mau kan? Kayak orang yang kompromi, orang yang berdosa, itu kayak bawa sampah di kehidupan hari-harinya. Kayak bawa sampah gak enak, ditutupi, tapi lama-lama tahu juga. Terlihat dari perlakuan maupun omongan. Jangan disimpan, ayo kembali ke Tuhan. Jangan pernah disimpan, ayo kembali ke Tuhan. Jangan sekali-kali kita kompromi. Ini bangsa Israel diingetin sama Tuhan. Kita yang mendengar, termasuk Ezra juga. Semua kakak-kakak yang di sini juga. Ketika kita diingatkan Tuhan, kembali ke Tuhan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan,
Kami tahu ketika Engkau menegur kami, Engkau juga yang akan membalut luka kami. Ketika kami ini Engkau ingatkan sesuatu, Engkau juga berikan kekuatan buat kami untuk lepas, untuk menang Tuhan. Kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Karena Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan, Esra berdoa kami sepakat di dalam nama Yesus buat anak-anak yang sudah terlanjur kompromi akan dosa. Hati mereka tidak akan biasa-biasa lagi. Kalau mereka mau berbuat dosa, Allah Roh Kudus akan tegur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih sayang sama kalian semua. Dan sampai kapanpun juga Tuhan sayang sama kalian juga. Jangan percaya sama iblis. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melepaskan. Jangan ada dosa di antara kamu dan Tuhan. Hiduplah kudus sesuai dengan firman Tuhan. Thank you Tuhan atas firman hari ini. Ingatkan selalu ya Roh Kudus, kalau kami mau mulai kompromi, biarlah kami kembali ke Tuhan dan bukan tambah enak sama kompromi atau dosa itu. Allah Roh Kudus, please pimpin setiap anak-anak dan orang-orang yang mendengar saat teduh hari ini Tuhan. Hidup mereka akan berkemenangan, selalu dipulihkan karena mereka taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang Allah yang baik, Allah yang sayang sama kami. Pimpin kami selalu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita belajar tentang jangan kompromi. Nah, salah satu cara supaya kita tidak kompromi adalah dikelilingi dengan pertemanan yang sehat. Dan kita di sini punya CG Kids, di mana kita punya teman-teman saudara seiman yang akan saling membangun, saling sharing firman Tuhan dan juga have fun bersama-sama. Yang belum join CG Kids, yuk segera join CG link di bawah ini, bisa diklik dan nanti akan ketemu sama teman-teman saudara seiman dan saling membangun. See you next week di Saat Teduh Eagle Kids minggu depan. See you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.